dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Sebelum kita masuk webinar, mari kita masuk di dalam doa dulu, sehingga biarlah pimpinan Roh Kudus sendiri yang akan menuntun dan membimbing kita bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami kembali masuk ke dalam lanjutan webinar kami yang sebelumnya, di mana sebelumnya kami sudah masuk bagaimana Tuhan merubah keadaan kami yang berdosa menjadi anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu, dan juga kelak kedatangan-Mu yang kedua kali. Saat ini kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu, agar kami yang sudah Engkau rubah di dalam Kristus dapat dan mampu termotivasi dengan komitmen yang teguh untuk berjalan di dalam kemuliaan Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini, agar nama Tuhan dipermuliakan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami, baik secara pribadi, rumah tangga, komunitas, gereja, Zoom, dan apapun yang ada, semuanya sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berbicaralah kepada kami melalui kami semua yang hadir dalam Zoom maupun yang mengikuti dengan live streaming. Tuhan melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Webinar kita sesuai dengan temanya adalah berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Webinar The Power of Love ini adalah berseri, sehingga tema-temanya terus masuk kepada satu tujuan yang terus meningkat sejalan waktu. Artinya adalah kita jadi memahami bagaimana hidup di dalam Tuhan, apa rencana Tuhan dalam diri kita. Kita juga bisa melakukan koreksi atau perbaikan, baik untuk memperbaiki sesuatu hal yang belum tepat maupun memperbaiki untuk meningkatkan. Itu juga termasuk secara pribadi, komunitas, atau dalam gereja kita, sehingga kita diberikan kecakapan dalam membangun ya, gereja Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam slide ini saudara melihat gambarnya memang melanjutkan gambar dari tema kita 2 minggu yang lalu, yaitu merubah keadaan, di mana Tuhan Yesus disalibkan, ya, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu setelah itu kita masuk gambar ini, kalau saudara lihat seseorang yang berjalan, ada Alkitab yang dibuka, ada Roh Kudus yang memang menolong dan memimpin, dan ada gambar di mana Yesus memberikan satu pakaian yang baru, ya, yang terus-menerus diperbaharui dan juga memberikan arti akan memberikan sebuah kehormatan bagi saudara dan saya di dalam kitab kehidupannya, baik itu mahkota kemuliaan ataupun jubah putih, ya. Nah, ini bagaimana hal ini supaya kita dalam hidup kita terjadi, ya, menjadi sebuah kenyataan. Kita lihat slide selanjutnya. Silakan Pastor Subakti. Ya. Di dalam firman Tuhan ini jelas Tuhan sendiri berkata, ya, dalam Yohanes 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia. Artinya Yesus sendiri berkata bahwa dia telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya. Kalau saudara masih mengingat kembali bahwa di dalam Yohanes 18, ya, Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dengan aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Sebagai pernyataan ini tentu ada maksud dan tujuan dari Tuhan mengatakan hal ini, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ya, kita garis bawahi, baik itu yang tercatat dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13, barang siapa percaya kepada Kristus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, karena mereka dilahirkan kembali, ya, oleh Tuhan, baik oleh pengorbanan Yesus Kristus, baik oleh firman Tuhan, dan juga pertolongan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini pemahaman ini harus benar-benar kita kuasai betul supaya kita dapat dan mampu, ya,
menggali dengan baik diri kita, sehingga kita juga bisa membantu orang lain, karena memang amanat agung di dalam Matius 28 ayat 20, ya, dan ajarlah mereka untuk melakukan firman Tuhan, ya. Jadi ajarkan mereka untuk melakukan karena kita sendiri sudah melakukannya. Silakan Pastor, slide selanjutnya, ini slide yang pertama. Nah, jika saudara melihat hal ini, aku berjalan di dalam terang dunia, wajarlah ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya, kamu adalah terang. Sebagai terang dunia, itu akan dibuktikan dengan segala perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya, di dalam semua perbuatan kita. Nah, ini yang menyiratkan bahwa saudara dan saya harus berjalan dalam kemuliaan. Karena dengan kemuliaan yang sudah Tuhan berikan itu, kita akan memuliakan Kristus dalam setiap hidup kita, ya, perilaku dan sikap kita. Ya, selanjutnya, Pastor. Nah, perhatikan baik-baik di sini, ya, karena ini berurutan supaya saudara dapat dan saya bisa juga berdiskusi nanti dengan terarah. Di dalam Roma 3 ayat 23, Rasul Paulus memberikan penjelasan, ya, dalam suratnya ini, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu semenjak kejadian di pasal 3, ya, kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua orang telah kemuliaan Tuhan. Karena dosa ini adalah pelanggaran firman Tuhan, itu tercatat dalam Yohanes 1 ayat 4. Nah, karena kehilangan kemuliaan Tuhan, kenapa kehilangan kemuliaan Tuhan? Kita garis bawahi di sini bahwa dosa, ya, perbuatan dosa itu menyebabkan kemuliaan Tuhan hilang. Berarti kemuliaan Tuhan itu memang sejak awal itu ada dalam hidup setiap umat manusia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, gitu ya. Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 26 sampai 28. Ya, saudara udah tahu persis tentang hal itu. Nah, tetapi ketika manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan ini, ya, ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya dosa yang menyebabkan kehilangan kemuliaan Tuhan itu sudah ditebus oleh Yesus. Sehingga Yesus di dalam doanya kepada Bapa di surga sebelum naik ke surga, ya, yang tercatat dalam Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Nah, ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, dalam kemuliaan, keagungan, kemasyuran, artinya dalam sikap, perbuatan, tindakan. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita lihat slide selanjutnya, bagaimana hal ini bisa dapat terrealisasi dalam hidup kita. Silakan, Pastor. Jika saudara mengetahui, mengingat kembali, ya, karena ini memang rentetan dari webinar selanjutnya supaya makin kita dalam. Saudara tentu tahu bahwa Yesaya 61, khususnya ayat 1 sampai 3 ini adalah nubuatan di mana Yesus Kristus akan datang, dan saudara tahu bahwa ayat pertama, ya, dari Yesaya 61 ayat 1 ini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Artinya, ya, bahwa Yesus Kristus ketika dia mulai pelayanannya yang tercatat di dalam Lukas 4, ya, ketika dia di sinagogi, dia dikasih kitab yang dibaca adalah Yesaya 61. Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis melihat, ya, Roh Tuhan mengurapi dia, ya, dengan rupa burung merpati. Kira-kira begitu. Yesaya inilah tercatat sebenarnya apa tujuan daripada Yesus Kristus melakukan pelayanannya, bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi ada tujuan utama, yaitu setelah ditebus apa hasilnya dalam hidup orang yang telah percaya kepadanya.
yaitu untuk mengaruniakan kepada mereka. Ini salah satu ya, saudara bisa baca dari ayat 1. Salah satunya untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Jadi arti perkabungan, ketidakberdayaan, duka dirubah ya. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Istilah yang tidak berdaya ada urapan dari Tuhan ya. Dan nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Orang-orang yang kehilangan gairah dalam hidupnya, baik itu oleh persoalan pribadi apapun, dalam keluarga dan yang lain, itu ada pujian, nyanyian. Artinya terjadi perubahan. Untuk apa? Ya, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan yang tujuannya untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi bagi setiap orang yang menerima Yesus Kristus, haruslah terlihat keagungan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini pentingnya kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ya, selanjutnya dijelaskan bahwa ya untuk mendapatkan hal ini, ya maka orang yang telah menerima Kristus itu akan membangun reruntuhan, ya, yang sudah berabad-abad. Ini hanya memberikan pengertian dalam kehidupan secara pribadi maupun secara keseluruhan umat, itu mereka harus membangun reruntuhan. Apakah itu pujian, apakah itu penyembahan, tentang ibadah, dan lain sebagainya. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang dahulu menjadi sunyi. Jadi, ya, dan mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Jadi ada usaha, ada upaya dari manusia oleh pimpinan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan 3 hal ini. Nah, ketika saudara dan saya melakukan ketiga hal ini, saudara sedang berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Itu artinya, ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu digambarkan ketika saudara membangun reruntuhan, mendirikan kembali, dan membaharui. Artinya ada sebuah perubahan dalam hidup saudara dan saya, yaitu ya membawa kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap sikap hidup kita. Jika hal ini tidak terlihat dalam kehidupan orang percaya, maka tujuan Tuhan di dalam diri seseorang itu masih belum terrealisasi dengan baik. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Silakan, Pastor. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada umat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu. Ketika mereka melihat orang-orang yang percaya, karena Rasul Paulus ini ya sangat secara khusus diutus Tuhan juga untuk orang-orang yang non-Yahudi, ya baik Yahudi dan non-Yahudi terutama. Nah, dia melihat bahwa kehidupan orang-orang Kristen yang sudah percaya pada Kristus kok hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia ini, atau dengan orang-orang yang menganut agama yang lain, gitu ya. Sikap, tingkah laku, perbuatan mereka ini kok begitu. Nah, saudara, sekarang juga terjadi hal seperti itu, bahkan sangat tajam, bahwa orang-orang Kristen tidak terlihat sebagai orang Kristen kecuali hanya kalau dia ke gereja atau salibnya, tapi sikap, perkataan, perbuatannya hampir sama seperti dunia. Rumah tangganya seperti orang dunia, orang yang nggak kenal Tuhan. Dalam menjalankan bisnis, dalam masalah hal-hal sehari-hari, nyaris-nyaris sama. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, jika ingin tidak menjadi serupa dengan dunia ini, harus ada yang kita rubah, yaitu cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita merespon, gitu ya. Kalau saudara buka misalnya di Amsal 3 ayat 5, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, gitu ya. Takutlah akan Tuhan. Artinya, jalanlah sesuai dengan firman-Nya. Nah, ketika saudara dan saya merubah ini, pemikiran kita, maka akan ada hal yang terjadi di dalam diri kita. Itu ada hasilnya. Jadi kalau saya sebagai dokter misalnya, kalau Anda makan obat ini, kalau saudara panas, saya kasih obat mengurangi panas, misalnya paracetamol, saudara ketika makan itu harusnya suhu tubuh saudara menurun. Apalagi ditambah dengan dikompres misalnya. Suhu tubuh akan menurun, tidak akan panas lagi walaupun itu hanya dalam waktu tertentu sebelum penyebabnya diselesaikan. Gejalanya itu ya akan mengalami perubahan. Itu sebabnya juga bagi orang Kristen yang melakukan suatu perubahan dari pemikirannya dengan mengisi kebenaran firman Tuhan, maka dia akan tahu membedakan ini yang baik, ini yang berkenan, dan ini yang sempurna. Ketika dia sudah tahu membedakan hal yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, maka dia tahu berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Kegagalan seseorang berjalan dalam kemuliaan Tuhan adalah pertama kali karena pola pikirnya itu tidak dia rubah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka Yakobus, kalau saudara ingat Yakobus dari ayat 1, pasal 1 ayat 22 mengatakan, jadilah kamu pelaku firman. Ya, kalau tidak, kamu hanya menipu diri sendiri. Kamu tahu, tapi tidak terjadi sesuatu apa-apa dalam diri kamu berubah.
Karena apa yang kamu ketahui itu tidak kamu lakukan. Tapi ketika kamu lakukan, maka cara kamu berpikir, cara kamu bersikap, cara kamu berkata, cara kamu melakukan sebuah tindakan, mengambil sebuah keputusan, itu akan benar sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kamu sedang berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan akhirnya dimuliakan dalam setiap perbuatan. Jadi berjalan dalam kemuliaan Tuhan itu dampaknya adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu akan membawa kemuliaan kepada Tuhan secara langsung. Kira-kira begitu. Ya, slide selanjutnya. Silakan, Pastor. Nah, hal ini perlu kita sadari dengan secara penuh bahwa jika saudara memahami hal ini, gitu ya, maka dikatakan serahkanlah. Ya. Kalau saya mengatakan di dalam dunia kedokteran itu artinya putar tangkai. Ada yang dari ayat yang dari bawah kita naikkan ke atas dulu untuk menegaskan maksud tujuan ayat yang di atasnya. Ya, kalau film suka misalnya film itu endingnya dulu dibuat tetap ditembak mati, baru dibuat putar. Kenapa mati? 5 tahun yang lalu. Nah, kira-kira begitu ya. Oh, baru kita tahu kenapa. Nah, jika saudara dan saya mau merubah itu, kata Tuhan ya melalui Rasul Paulus, maka katanya gitu, dengarkanlah nasihat saya, katanya. Ya, agar saudara mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata Rasul Paulus seperti itu. Jadi masalah ibadah itu bukan masalah Anda datang ke gereja, datang ke Zoom, baca Alkitab, renungan, itu juga bagian ibadah. Tapi ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mampu mempersembahkan tubuh kita, yaitu sikap, perkataan, perbuatan kita itu seturut dengan firman Tuhan. Yaitu hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, orang akan bingung istilahnya. Kok Kristen katanya begini, tapi kelakuannya begitu. Katanya Kristen kok hidupnya begini, begitu. Nah, ini menjadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat slide selanjutnya. Itu sebabnya yang pertama, ya, saya hanya bagi 2 saja. Berjalan dalam kemuliaan ini secara basical, ya. Basic itu dasar, tetapi fondasi ini yang membuat nanti tiang-tiang ke atasnya itu menjadi kuat. Kalau tiangnya tidak kuat, ya fondasinya tidak kuat, maka akan runtuh bangunan itu. Gitu. Jadi saya hanya bawa 2. Nah, ini juga mengacu kepada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, saudara mengerti, kalau udah tahu pasti harus mengerti karena webinar kita sering mengucapkan gitu. Matius 7 ayat 21 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku ya bla 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 bla. Sekalipun, nah ini sekalipun sebenarnya sekalipun ini adalah bagian kemuliaan Tuhan yang tidak terputus, tetapi ternyata bisa terputus kalau orang tersebut hanya sebagai alat, bukan sebagai pribadi. Beda ya, alat sama pribadi itu beda. Jadi saya jarang sekali mengatakan bahwa saya ini alat Tuhan. Saya nggak mau jadi alat Tuhan, karena alat itu berbicara benda mati. Ya, difungsikan ya walaupun dia tidak mau, dia tidak punya kehendak. Nah, saya lebih suka adalah dikatakan pribadi, ya saya sebagai seorang anak Tuhan, ya yang mempunyai pola pikir kehendak dan menyerahkan pola pikir kehendak itu menyelaraskannya dengan apa yang dia mau, apa yang bapaknya mau, gitu ya, sehingga dengan sadar melakukan hal itu dan bisa menerima resikonya. Gitu. Kalau alat itu hanya dibuang. Tetapi ketika berbicara tentang memungsikan, itu sering dibilang alat. Tetapi kalau berbicara tentang kepribadi, kita nggak bisa bilang alat. Ya. Nah, terus kan dikatakan Tuhan dalam Matius 7 ayat 23, ya, pada akhirnya nanti aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu, hai kamu yang melakukan kejahatan. Nah, kira-kira begitu. Mengapa orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan dengan tanda-tanda, dengan karunia-karunia, tetapi Tuhan mengatakan pada akhirnya aku tidak mengenal kamu karena kamu melakukan kejahatan. Nah, ini yang kita harus meresponinya. Kalau begitu, saya harus ketika menerima Kristus, hidup bersama Kristus, mau melayani Kristus, yang pertama sekali adalah yang saya lakukan, saya ya merubah hidup saya, sikap saya dalam kemuliaan Tuhan untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Kira-kira begitu, ya. Sehingga karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya itu akan berdampak kepada saya langsung. Tuhan pasti bilang mengenal, gitu. Orang akan bilang ini, wow, dia dipakai Tuhan dengan urapan khusus dan juga karakter pribadinya sangat menyenangkan. Nah, kira-kira daripada dikatakan gini, wah dia berbahasa roh, karunia kesembuhan, tapi kelakuannya bejat. Nah, kan repot kita, ya, gitu ya.
Nah, ini yang nggak boleh gitu. Nah, untuk menghindari itu kita bicara tentang basic. Nah, untuk itu berjalan dalam kemuliaan yang Tuhan pertama adalah mengasihi, ya. Mengasihi sesama. Nah, kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3 ini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Tuhan. Puji Tuhan. Artinya ini berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 12-13 tadi. Nah, setelah saudara dan saya lahir, ya dirubah menjadi manusia baru, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, artinya saudara yang sudah dilahirkan mengasihi Bapa, mengasihi Kristus, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Artinya mengasihi juga orang-orang yang lahir dari Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain. Nah, saudara mengerti maksudnya? Saya adalah anak Tuhan. Maka saya juga harus mengasihi semua anak-anak Tuhan, siapapun dia, sekalipun saya nggak kenal dia. Sekalipun dia bukan saudara sekandung dengan saya, tidak ada hubungan darah dengan saya, tapi dia ada hubungan dengan Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Nah, apa buktinya saya mengasihi sesama saya? Nah, kira-kira begitu ya. Ayat 2. Inilah tandanya, belum Pastor ya. Nah, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan. Ya, ada tandanya, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintahnya. Love God, love people. Jadi banyak orang berkata begini, saya mengasihi Tuhan, Pak. Terus tapi sama sesama itu jadi nggak masuk, nggak connect. Ya, jadi kalau saya benar-benar mengasihi sesama saya anak-anak Tuhan, dengan cara apa? Yaitu dengan cara saya mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Mengapa demikian? Hal-hal itulah yang saya lakukan kepada saudara seiman saya, baik istri, baik anak-anak, baik kerabat, baik teman di Zoom, baik teman di WA Grab, di WA Group, baik itu di kantor maupun di mana kita berada. Nah, kira-kira begitu, ya. Ayat 3 dikatakan sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Nah, ini banyak orang mengatakan perintahnya berat dan lain-lain. Sehingga akhirnya ada sakit hati, terluka, ya bertanya, Pak, misalnya mengapa begini, mengapa begitu, sama dengan misalnya Petrus berapa kali kami harus mengasihi, mengampuni 7 kali, 70 kali 7, enggak mungkin ada orang yang melakukan kesalahan sebanyak itu. Ya artinya, nah ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama memang tiada batas, sama seperti Kristus mengasihi kita juga tanpa batas. Ya kita lihat slide selanjutnya. Ya penjelasannya karena memang di dalam Roma 13 ayat 9 dijelaskan demikian. Ya. Karena firman, yaitu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Nah, saya tandain gelap itu ya, bold dengan hitam. Dan firman lain manapun juga. Jadi manapun ayat firman yang manapun saudara bawa silakan. Gitu ya, dikatakan di sini. Kata Rasul Paulus, sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas sekali. Ya, jelas sekali bahwa memang firman kemanapun kita bawa, kita nggak bisa lari bahwa memang mengasihi Tuhan itu ya mengasihi sesama, ya memang harus seperti itu. Pak, nggak boleh begini, nggak boleh. Pak, dia buat begini kepada saya bisa boleh nggak membalasnya? Tidak boleh. Kenapa bisa begitu? Karena memang itu firman Tuhan. Nah, terus kalau kita bawa argumen-argumen dalam hidup kita tentang hal ini, tentu kita akan mengalami kesulitan sendiri. Nah, ini yang kita harus lihat baik-baik, ya. Nah, kenapa demikian ini terjadi? Karena memang di dalam Roma 13 ayat 10 dikatakan kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih kegenapan hukum Taurat. Artinya kasih itu, kalau saudara dan saya berjalan dalam kemuliaan Tuhan, mengasihi sesama saudara, istri, suami, anak-anak, ya, teman seiman dimanapun, sesama kita yang bahkan yang tidak seiman sekalipun, saudara tidak boleh berbuat jahat kepada mereka. Gitu. Baru saudara, makanya mereka akan bilang, wah dia benar-benar garam dan terang. Ya, waduh perbuatannya memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena memang di dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Gitu. Itu udah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita masih lagi berjalan di dalam dosa melanggar, ya kita kemuliaan Tuhan tadi ya bukannya hilang, tidak terbit ya. Jadi ketika saudara dan saya menerima Kristus, kemuliaan Tuhan sudah diberi, tapi saudara melanggar firman Tuhan, kemuliaan itu tidak hilang. Tetapi kemuliaan itu seperti terbalut bungkus begitu, ya. Jadi kalau orang lihat melihat ini emasnya tidak terlihat, yang lihat di dalamnya itu ya. Kalau saudara mungkin bilang gini, lebih gampang kalau kita contoh aja.
Kalau saudara-saudara tahu buah salak atau buah durian, ya, yang kelihatannya itu duri-durinya lapisan luarnya. Padahal isinya. Jadi saudara harus kupas dulu, ya, kulitnya, baru saudara bisa makan buahnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup di dalam dosa, maka orang lain tidak bisa mencicipinya, kecuali ya itu dikupas dulu. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 32 garis besarnya, gitu ya, supaya saudara dan saya dikatakan memang karena saudara sudah menerima ajaran Kristus, karena itu buang dusta, buang kemarahan. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Nah, itu saudara berjalan dalam kemuliaan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara dan saya ada dalam sebuah rumah tangga misalnya, rumah tangga itu suami istri barangkali cekcok, lalu saudara akhirnya menerima Kristus, saudara sadar bertobat ingin berjalan dalam kemuliaan, maka saudara tidak lagi memperlakukan istri atau suami saudara dengan kasar, ya, gitu loh. Jadi berubah dengan anak-anak begitu. Itu juga anak yang sudah menerima Kristus tidak lagi melawan orang tuanya, yang dulunya dia berontak sekarang tidak. Akhirnya rumah tangga itu ya makin lama makin baik. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Ya. Paling juga Pak, kalau saya sudah berjalan dalam kemuliaan tapi pasangan saya, anak saya belum, ya paling-paling kan saudara di situ menderita sengsara jadinya. Ya terima saja, karena apa? Kita dikaruniakan bukan hanya percaya tapi juga kita menderita. Nah, penderitaan kita jika kita menerima dengan baik dan tenang, maka seperti saudara menaruh bara api di atas kepala mereka, lalu mereka suatu saat akan bertobat. Kok suami atau istri yang baik, anak-anak yang baik begini, saya perlakukan begitu, ya rasanya saya tidak pantas. Dan mereka tidak pernah membalas, malah mendoakan dengan penuh kasih. Nah, mereka juga akan terdorong untuk bertobat, gitu, ya. Sehingga Tuhan Yesus kan bilang untuk para istri, ya. Istri kalau mau memenangkan suaminya, nggak usah dilawan suaminya yang aneh-aneh, ya. Tapi kasihi mereka. Nah, ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, nanti mereka akan bertobat karena Kristus menyertai engkau. Nah, berjalan dalam kemuliaan ini karena apa? Karena memang roh kemuliaan itu ada kepadamu, yaitu Kristus, yaitu Roh Kudus, ya. Nah, silakan slide selanjutnya, Pastor. Hal ini memang perlu kita perhatian. Nah, kita masuk yang kedua, ya. Yang kedua itu tadi setelah kita masuk berjalan kemuliaan mengasihi sesama, ya, ini kita nggak bisa hanya tahu saja. Karena kalau kita berjalan dalam kemuliaan, itu berarti kita membawa perubahan di dalam hidup kita dan dalam lingkungan dimanapun kita berada. Ya, karena kita menjadi berbeda. Ya. Nah, yang kedua berjalan dalam kemuliaan itu adalah bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya mengasihi sesama dengan memberikan bantuan-bantuan, baik itu dukungan doa, saran, dan lain-lain. Jadi ya, karena memang dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, tidak lagi hidup egois. Kalau saudara dan saya hidup egois, itu nanti saudara ada di dalam manusia zaman akhir, yang tercatat di dalam Timotius 3 ayat 1, ya. Bahwa akan ada datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya, tidak mau peduli agama, tidak mau peduli orang lain. Nah, itu jadi nggak mungkin kan berjalan dalam kemuliaan, itu justru berjalan di dalam kegelapan, ya. Nah, yang kedua itu adalah bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Nah, karena ayat 3 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti ini artinya kalau saudara menyangka, ya, bahwa saudara berjalan dalam kemuliaan Tuhan sebagai anak Tuhan, itu kan berarti, ya, kalau di webinar sebelumnya saya mengatakan kita ini bukan manusia biasa, ya, karena sudah jadi anak Tuhan, diberikan kemuliaan, diberikan otoritas dan lain-lain. Nah, padahal ia sama sekali tidak berarti, kan ia menipu dirinya sendiri, kira-kira begitu, ya. Jadi kita nggak bisa berdusta, fakta realita dalam hidup kita itu akan terlihat, membawa dampak menjadi garam atau terang. Kalau tidak, ya mohon maaf Bapak Ibu, nanti bisa didiskusikan. Kekristenan kita nggak jelas, ya. Malah saya suka katakan, Anda benarkah seorang Kristen? Kayaknya ragu deh. Kenapa? Karena tidak terlihat Anda dalam berjalan dalam kemuliaan yang memang sudah Tuhan berikan, kan keadaan sudah dirubah. Harusnya, oh nggak semudah itu Pak. Ya berarti Anda memang nggak mau. Kalau bilang nggak semudah itu berarti Anda sendiri memang memiliki pikiran yang sudah berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita lihat slide selanjutnya ini, ya. Hal ini menjelaskan memang, ya, saudara tahu persis ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya nanti ke penghakiman terakhir, dia memberikan sebuah perumpamaan bagaimana tolong menolong.
Saudara tentu tahu ayat ini ya, Matius 25 ayat 31 sampai 40. Saya bawa ayat 40-nya saja di sini. Dan raja itu menjawab mereka, ya saudara tahu dialognya, Yesus ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan saudara tahu persis, karena Yesus bilang begini, ya, ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Nah, ini kan bertolong-tolongan. Ketika aku sakit, kamu ya memberikan aku ya kesembuhan. Ketika aku tidak punya sesuatu, kamu berikan aku tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu datang dan selanjutnya. Nah, mereka bertanya nih, gitu kan? Kapan sih kami melihat Yesus, engkau itu lapar? Kapan saya melihat? Ya, ketika kamu melakukan kepada seorang yang hina ini, engkau lakukan kepadaku. Jadi saudara harus hati-hati di sini. Ya, hati-hatinya di mana saya bilang. Ketika saudara tidak menikmati situasi yang firman Tuhan ini berjalan dalam membantu orang lain, sebenarnya saudara sedang melakukan kepada Yesus, bukan membantu Yesus ya. Saudara harus ingat, artinya membantu ya orang-orang yang dikasihi Kristus seperti membantu Tuhan. Anda melakukan itu kepada saya, kata Tuhan begitu. Nah, maaf nih, jadi ketika ada seseorang misalnya dalam penderitaan lalu saudara membantu, saudara harus punya pemikiran bahwa saudara sebenarnya sedang melakukan itu kepada Tuhan. Gitu. Dan berbahagialah ketika saudara memang ketika ada orang lapar, saudara mereka memberikan dia makan, ketika mereka sakit ya saudara melihat atau membantu mereka dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saudara mulai menikmatinya. Gitu. Nah, ini banyak yang ditinggalkan. Gitu ya, ditinggalkan orang nih banyak nih seperti ini. Biarlah itu urusannya. Ya bisa-bisa saja mereka ini mungkin hidupnya disia-siakan, lalu ketika ada susah masa ya saya yang harus membantu. Nah, ini untuk yang tidak melakukan apa kata Tuhan dalam Matius 25 ayat 45, saudara setelah itu, maka ia akan menjawab mereka yang mengatakan ya, yang tidak, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Gitu ya. Akhirnya saudara tahu kan kedua tipe orang ini, satu masuk surga, satu masuk neraka. Sebenarnya ingin Tuhan Yesus bilang begini, jika memang engkau ada bersamaku, jika engkau memang anak-anakku, jika engkau memang orang yang percaya dan sudah dilahirkan kembali, kamu tidak akan melakukan hal ini. Ya. Kamu pasti memperhatikan orang yang lapar. Kamu pasti memperhatikan. Karena itu tolong-tolongan ini hukum yang sudah aku berikan. Kira-kira begitu. Jika engkau menutup pintumu untuk hal ini dengan banyak alasan, dengan dalih, sebenarnya engkau menutup pintumu terhadap aku. Gitu. Sehingga aku sulit memberikan kepercayaan kepadamu untuk kamu jadi perpanjangan tangan kepadaku. Nah, kapan kita bisa menjadi saksi Kristus ketika kita diberikan suatu momen, suatu pekerjaan untuk memberikan perhatian kepada orang lapar yang telanjang dan lain-lain, ini kita tidak mau menanggapi. Ketika saudara berdoa, banyak doa-doa saudara nggak akan dijawab oleh Tuhan. Gitu, ya. Karena ini udah hukum Kristus yang berlaku. Kita lihat slide selanjutnya. Ya. Nah, karena ini memang webinar saudara nanti bisa. Nah, jadi penutupnya ya ini dua itu, karena nanti kita masuk lagi ke webinar selanjutnya bagaimana berjalan dalam pemulihan glory to glory. Yaitu berbicara tentang menjadi saksi Kristus. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, nanti bagaimana kita melakukan amanat agung, Markus 16 ayat 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya itu menjadi lebih mudah. Ya. Oleh sebab itu dikatakan di sini, Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, bahasa sederhananya dari berjalan dalam kemuliaan, oleh sebab itu bangkitlah. Artinya jangan lagi berdiam, baik bangkitlah, menjadi teranglah, lakukanlah. Ya, kasihilah sesamamu dengan benar, bertolong-tolonganlah kalau ada yang lapar, kalau ada yang susah, ya itu ya terangi mereka, bantu mereka. Nah, kemuliaan Tuhan itu ya akan dinyatakan karena nama Tuhan akan dipermuliakan oleh karena perbuatanmu itu. Jadi kita harus terjemahkan ayat ini dengan aplikasinya, ya penerapannya. Kalau tidak kita nanti berteori-teori susah gitu. Makanya banyak gereja itu berteori yang membuat Tuhan nggak terjadi apa-apa karena memang dari buahnya kita melihat, gitu ya. Nah, ayat 2 saudara perhatikan, sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi. Artinya masalah-masalah akan timbul dan orang-orang yang egois tidak mau tahu, cari keuntungan, cari nama dan lain-lain itu udah, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kira-kira gitu. Tetapi Tuhan
terang Tuhan terbit atasmu. Artinya Tuhan, engkau telah bertemu Tuhan, Tuhan Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu, kemuliaan Tuhan ada padamu, ya. Maka kamu tidak boleh seperti mereka. Kamu harus berdampak di dunia ini. Apapun alasannya, Anda tidak boleh mengelak itu. Harus membantu mereka sebisa kamu. Itu kira-kira begitu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus memuji jemaat di Makedonia misalnya dalam 2 Korintus 8. Hendaklah kelebihan kamu mencukupi. Bahkan orang jemaat di Makedonia ini kalau saudara baca dalam 2 Korintus 8 ayat 1, jemaat di Makedonia orangnya miskin, banyak masalah, mereka dalam kesusahan. Tetapi ketika mendengar berita bahwa perlunya bantuan, mereka itu memberikan apa yang ada pada mereka. Tapi dengan ketentuan adalah mereka memberikan diri mereka dulu kepada Tuhan. Baru kepada pelayanan kasih itu. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan, pertama sekali ya Anda harus menyerahkan hidup dulu kepada Tuhan. Ya, menerima dia, dan baru semuanya akan reaksi. Nah, kita lihat slide penutup ya, ini karena end penutup. Mengapa hal ini? Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya di Korintus, dan kita ini semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Nah, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, dan roh Tuhan itu ada pada saudara, saudara sudah tahu 1 Korintus 6, ayat banyak sekali, baik itu 1 Korintus, tidak tahukah kamu, ya ayat 19 dan 20, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalam diri kamu, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nah gitu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, dan roh itu ada di dalam diri kamu, maka kamu diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Gambar Kristus itu adalah kemuliaan Kristus yang semakin besar. Di mana kemuliaannya? Ya keagungannya dengan sikapnya yang penuh kasih, dengan tindakan-tindakannya yang penuh dengan kebenaran dan sebagainya. Dia mendengar kata Bapaknya, dia mentaati firman Tuhan, karena kemuliaan itu berhubungan dengan ketaatan, karena tadi dosa menghilangkan kemuliaan Tuhan. Nah, makanya dikatakan di dalam Roma 8, mulai sebenarnya dari ayat 29 sampai 30, mereka yang ditentukannya dari semula itu, mereka juga yang dipilihnya, dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya dirubah menjadi serupa gambar anaknya, baru masuk ayat 30 ini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi izinkanlah saudara, ya bersama Roh Kudus untuk menyatakan berjalan dalam kemuliaan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu sebagai sehingga engkau menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Ya, slide penutup Pastor, silakan. Nah, oleh sebab itu jadilah pelaku firman dan jadilah teladan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah merubah keadaan kami dari yang berdosa menjadi benar, diperdamaikan dengan Tuhan, dilayakkan, dikuduskan, dan dipermuliakan. Itu sebabnya kami berterima kasih bahwa kemuliaan-Mu sudah Engkau berikan kepada kami. Pimpinlah kami berjalan dalam kemuliaan, karena roh kemuliaan yaitu Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kamu, dan biarlah kami hidup dan dipimpin oleh roh kemuliaan ini, sehingga kami bisa sepenuhnya mengasihi sesama kami, sebagaimana seharusnya kami mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami dengan benar, dengan melakukan firman-Mu. Dan yang kedua, kami bertolong-tolongan satu dengan yang lain, tidak menutup mata atas kondisi dan keadaan orang di sekitar kami, karena kami tahu masa-masa yang sukar itu akan terus terjadi. Biarlah kelebihan kami mencukupi kekurangan orang lain. Bahkan sekalipun kami dalam kekurangan, kami tetap mampu berbagi, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak akan membiarkan kami walau sesaat pun. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh kemuliaan menuntun bimbing kami, berjalan dalam kemuliaan dari hari ke hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Ya. Ibu Tiar ada? Sebelum saya serahkan Ibu Tiar, bisa saya tanya dulu ya, Pak Pastor Daud ya, Pastor Saud. Jadi tadi dari pembacaan ya, kata Allah diganti dengan Tuhan. Nah, jadi saya hanya ingin penjelasan saja, Pastor Saud, kenapa kata Allah diganti dengan Tuhan. Terima kasih. Ya, itu hanya sebatas tata bahasa saja, Pak. Ya, dari versi terjemahan Indonesia, memang Tuhan itu ditulis juga dengan Allah.
Tetapi karena perkembangan umat kepercayaan sekarang dengan tata bahasa yang begitu banyak, dan juga ada yang kurang bisa menerima kata-kata yang seperti itu, sehingga kita untuk menjangkau semua orang bisa menerima lah, ya. Artinya kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan ini bisa dengan versi bahasa terjemahan baru, terjemahan bahasa dari suku manapun, ya, tanpa ada mempersoalkan kata Allah atau itu berubah menjadi Yahweh, YHWH, YHPH, Elohim, Adonai, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih. Ya, Bu Tiar, silakan lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pastor Saud Sitorus yang sudah menyampaikan pemaparan dalam webinar pada malam hari ini dengan tema berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ya, saya kira kita sudah mendengar dengan jelas, ya, mulai dari awal sampai akhir bagaimana kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini kami memberikan waktu ataupun kesempatan bagi kita semua. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, atau ya kita boleh bersharing di dalam webinar ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami buka pada saat ini. Dan langsung to the point ya, nggak usah panjang-panjang, pertanyaan-pertanyaan saja gitu. Jadi biar kita berbagi waktu, nanti jangan habis waktu satu orang ya. Silakan Bapak Ibu. Buat gitu ya. Nah, kalau kita mengerti hal ini akan jauh sangat baik untuk kita ngambil keputusan untuk bertobat. Apalagi orang yang kita sakiti itu berduka karena kita melanggar firman Tuhan, sebenarnya kita melukai diri kita sendiri lebih dalam. Kalau saya suka katakan gini sebagai seorang dokter, Anda ambil pisau itu saudara tusuk ke tubuh saudara, taruhlah yang tidak menimbulkan kematian, Pak, misalnya ke bagian paha, ke bagian bokong, ke bagian lengan. Nah, saudara tusuk pelan, rasanya kan sakit, Pak. Betul kan? Dan terluka. Nah, coba tekan lagi lebih dalam, akan terasa lebih nyeri. Dan akhirnya saudara akan menolak itu, karena luka itu akan bisa menyebabkan kematian atau kerusakan yang lebih hebat. Nah, begitulah dosa. Ketika kita sadari bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan melukai seseorang dan membuat Tuhan berduka, dan itu berdampak akan membuat semuanya menjadi rusak, ya, kita berduka dan semua sedih, tentu kita nggak akan mau melakukannya lagi. Simple, sederhananya seperti itu sebenarnya, gitu ya. Kalau kita sudah bisa memahami itu, ya jelas. Kira-kira gitu ya Pak Robin ya. Karena tidak orang yang mau melukai dirinya sendiri kecuali dia ada gangguan jiwa loh. Frustasi, dia gangguan jiwa, dia lukai dirinya, ya, bahkan dia bunuh dirinya, gitu. Tapi yang sehat dan normal nggak bakal mau melukai dirinya. Gitu. Saya rasa itu. Boleh nggak saya bertanya, Pak? Oh, boleh Pak, dong. Halo, boleh nggak saya tambah? Nah, Ya. pertanyaan saya begini. Tambah. Kan kita itu udah 7 tahun kita melakukan dengan mengikuti firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya saya agak bersyukur juga ada orang bawa saya untuk bertobat. Tapi kan kita sendiri, kita maunya melayani Tuhan, tapi kita untuk pribadi kita sendiri belum tentu dilayani teman-teman yang lain kan. Begitu juga orang percaya yang lain. Begitu juga Cinanya atau kokonya, bapak angkat saya ya kan. Padahal di sini di peringkap saya pribadi, kita bersyukur karena dalam berbagai kesulitan dan kesesaran hidup dalam perjuangan iman. Kita tidak berjuang sendiri, kita berjuang bersama Tuhan. Ingatlah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Ia menyediakan bagi kita. Marilah kita berjuang dan menghasilkan kehidupan benar yang memancarkan kemuliaan Allah, dan memohon Tuhan terus menolong kita agar kita selalu menang dalam pertandingan iman. Nah, pertanyaan saya, halo. Iya, halo. Kedengaran, Dengar, Pak. Kedengaran Pak, terus aja. Pertanyaan saya, perjuangan itu sangat luar biasa. Tak tahunya kembali lagi ke nol. Jadi Oke, Pak Dokter mungkin bisa saya kembali Pak ya.
Mungkin saya kasih mungkin lewat kesaksian gitu Pak Ya, Dokter. silakan. Pak Robin Syahan, jadi saya sedikit bersaksi Pak ya. Nah, tentu ada akar penyebab kenapa menjauh dari Tuhan. Tentu ada dosa yang tidak dibereskan. Nah, itu berakibat juga hubungan dengan Tuhan itu bisa jauh, Pak. Karena dosa itu menghambat hubungan dengan Tuhan. Saya punya pengalaman seperti itu. Maka tidak ada alasan yang lain kecuali membereskan hubungan sesama sehingga hubungan dengan Tuhan pun baik. Kalau kita bilang hubungan saya dengan Tuhan baik, tapi hubungan sesama tidak baik, itu nyangkut-nyangkut juga, Pak. Nah, saya ceritakan ini karena berkaitan dengan pengalaman saya. Pernah saya kecewa dengan seorang pendeta, ya. Tapi Tuhan bilang harus bereskan, jangan tunggu dia datang minta maaf. Saya yang harus membereskan. Saya datang ke sana, saya ungkapkan bahwa saya kecewa sama dia. Ketika saya lakukan itu, ya saya bisa plong. Jadi sampai sekarang ya kekuatan saya itu ketika saya membereskan hubungan saya dengan Tuhan juga jadi beres. Jadi kita nggak bisa bersendewara depan Tuhan. Seperti orang bilang, ampunilah kami Bapa sebagaimana kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Padahal itu hanya lip service. Nah, jadi yang paling penting itu ya saling mengampuni satu yang lain. Sehingga hubungan kita pun jadi baik dengan Tuhan. Sehingga kita terlepas dari bahkan kita lebih semangat lagi melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni terlebih dahulu. Maka tugas kita hanya mengampuni satu dengan yang lain. Dengan jalan demikian, maka semakin indah kita dalam melayani. Itulah kesaksian saya, Pak Robin Syahan. Jadi ya mungkin juga Bapak ada pengalaman seperti pernah saya alami. Ya tinggal bereskan aja Pak. Itu aja. Tuhan berkati Pak. Baik. Oh iya, Jelas ya Pak Robin, apa ditambahkan Dokter Saud mungkin? Ya mungkin pengalaman jatuhnya yang sudah 7 tahun melayani, terus kembali ke titik nol, itu sebenarnya roh intimidasi Pak ya, roh intimidasi. Jadi kita tidak pernah jatuh ke titik nol sebenarnya, ya. Tapi kita berhenti di titik di mana kita jatuh. Makanya dikatakan kalau kita jatuh, kita harus bangun bangkit lagi, atasi roh intimidasi, ya. Baik apa penyebab kejatuhan dengan segala akibatnya, ya minta pengampunan kepada Tuhan, minta tuntunannya. Nah, sebagai contoh misalnya kita kan tahu yang namanya Raja Daud, Pak, ya. Raja Daud itu diurapi luar biasa, dipakai Tuhan, dikasihi. Tapi pada suatu saat kita katakan menurut kebenaran firman Tuhan di versi Perjanjian Baru, ya tiba-tiba dia masuk dalam sebuah kebodohannya, lalu dia mengambil istri Uria, dia tidurin, dia hamili, tidak mau diakuinya itu anaknya, dipanggilnya Uria supaya bisa berhubungan dengan istrinya, supaya anak dalam rahim si Betseba itu adalah seakan-akan anaknya dari Uria. Itu kan jahat sekali Pak, gitu ya. Jadi dia tidak mencintai Betseba, tidak mencintai anak yang ada di dalam rahimnya Betseba. Dia ingin merekayasa, tapi Uria nggak mau, lalu direkayasa, Uria dibunuh dalam sebuah perang, ditinggalkan begitu. Nah, akhirnya dia nikahi, ya Tuhan marah, mengingatkan, menegur, dan anak itu kan waktu sudah lahir, akhirnya Tuhan panggil. Nah, itu pukulan yang sangat berat kepada Raja Daud, tapi dia bangkit. Makanya dia tulis itu di Mazmur 51. Jadi Bapak bacalah Mazmur 51, curahan daripada curahan hati Raja Daud untuk ketika dia kembali, ya bertobat dan berjalan lagi. Dia tidak kembali ke titik nol, Pak. Jadi Bapak nggak pernah ke titik nol. Tidak ke titik nol. Bapak itu stuck di situ, ya terhenti di situ. Oleh sebab itu perbaiki untuk maju lebih ke depan lagi. Apa yang ada yang kekurangan dalam diri kita perbaiki. Saya rasa itu Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik ya. Nanti sering-sering Pak Robin Syahan, jadi biar nanti bisa bertanya lagi lebih banyak lagi ya. Enggak, kalau saya bertanya cuma sedikit boleh ya? Boleh, silakan Ibu. Sedikit aja kok.
Nggak, saya tunggu-tunggu yang lain kok terlalu banyak cerita ya. Enggak, saya mau tanya ya, karena banyaknya Zoom, banyaknya aktivitas di Zoom itu yang sikapnya seperti dunia ya, yang tadi dikatakan seperti dunia ya. Lah, kalau kita ada permasalahan di Zoom, ada apa, kita supaya nggak menjauhi dari permasalahan itu, kita ini berdiam diri di rumah, sambil kita ini berdoa, membaca firman, kan lebih tenang ya. Diam itu adalah emas, jadi kita baca Alkitab. Jadi kita nggak mengikuti segala aktivitas, karena nanti banyak masalah yang akan terjadi. Karena sekarang ini iblis lagi bekerja keras ya. Jadi apakah itu benar atau salah, Pak Saud? Dr. Saud. Terima kasih Ibu Rostin ya. Jadi ada saatnya memang kita perlu berdiam diri, gitu ya. Berdiam diri, menarik diri kita untuk masuk ke dalam sebuah perenungan, ya, supaya kita bisa membenahi diri. Apakah setelah berjalan selama ini, misalnya katakan 1, 2 atau 2 tahun, kita berhenti sejenak, ya, bersekutu dengan Tuhan, evaluasi diri kita, melihat diri kita, melihat respon diri kita. Nah, lalu kita pergunakan firman Tuhan untuk berbicara kepada kita, karena kan dikatakan di dalam 2 Timotius ya, ayat Timotius 3 ayat 15 sampai 16 gitu ya. Dan 17 dikatakan bahwa firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk memberikan kepada kita hikmat, ya. Hikmat mengajar kita, ya, memperbaiki kita, mendidik kita. Nah, kita benahi. Lalu setelah kita benahi, kita masuk lagi dengan warna yang baru. Sehingga yang tadinya mungkin kita terdampak oleh sebuah kegiatan, kita sekarang mulai memberikan dampak. Kan ada saatnya kan kita menerima ya Bu ya, menerima bertanya. Ada saatnya memang kita sekarang ini memberi, kira-kira begitu ya, memberi. Nah, jadi harus ada posisi seperti itu, gitu. Dan itu udah benar ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih Bu Rostin. Sebelum yang lain bertanya, kami mau sapa dulu ada partisipan kami yang baru, yaitu Ibu atau Mbak Dien ya. Silakan perkenalkan diri, nama, tinggal di mana, status keluarga, dan berjemaat di mana. Dan nomor kontak juga, nomor kontaknya jangan lupa. Dan nomor kontak ya. Silakan Mbak Dien. Ini Mbak apa Bapak ya? Mbak Mbak Dien. Halo. Dien ini Dien Buru. Tadi dia nongol, tadi dia mau bicara karena ya. Silakan Bu Dien. Ini salah satu anak saya yang ada di Sumatera Bu, kalau enggak. Ya. Oh iya. Mungkin karena saya dapat undangan lagi ada kegiatan doa atau apa, sehingga dia buka aja dulu. Oh, ya. Gitu. Ya baik, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau yang Angel, ada Angel tadi satu saya lihat. Angel itu dari grup Unity for Jesus, ya. Salah satu pengurus Unity for Jesus. Saya juga bagian di dalam komunitas mereka untuk berbagi. Oh gitu, iya. Tapi udah keluar nampaknya, udah nggak ada Pak. Tadi ada Angel K, ya, dan Dien. Baiklah kalau begitu. Jika tidak ada karena tinggal 8 menit, ya benar ya Pastor Surbakti? Ya, saya sedikit bersaksi lagi. Saya senang bersaksi. Ya, jadi dalam hidup ini, kalau Tuhan suruh berdiam, kita berdiam. Kalau Tuhan suruh kita bertindak, kita bertindak. Saya teringat kisah waktu Musa berseru-seru waktu di pinggir laut. Ya, Tuhan bilang, kau jangan berseru, bertindak. Apa yang ada padamu? Nah, jadi apa hubungan dengan sekarang? Ya, jadi kalau saya pribadi kalau cepat baper, nah kenapa saya baper? Nah, jadi saya introspeksi diri. Nah, sehingga ya kalau mungkin ada perasaan-perasaan saya pada seorang saya cari tahu. Jangan-jangan saya hanya praduga seperti itu, padahal kenyataannya orang itu tidak seperti itu. Nah, makanya perlu ada kontak. Itu tindakan namanya.
Nah, kalau kita tidak bertindak, kita diem, kita mengurung diri, terus kita berpikir-pikir tentang negatif seseorang, oh jangan-jangan dia nggak suka sama saya, padahal tidak seperti itu. Nah, sebenarnya iblis itu bekerja ketika kita memberikan tempat untuk dia bekerja. Kalau kita menutup diri pada iblis tidak bisa beberapa. Karena apa? Roh Tuhan pada kita jauh melampaui dari segala kuasa iblis. Nah, jadi saya punya pengalaman ketika ada sesuatu yang rasa nggak enak, saya komunikasi. Bukan diumum gini, komunikasi telepon, say hello dulu. Ya kalau bisa onsite saya ketemu. Kalau nggak bawa sesuatu ya jeruk apa kayak apel, ya kan. Nah baru sudah ngobrolnya indah, baru cerita apa adanya. Nah, jadi itu namanya pemberesan. Nah jadi ketika kita membereskan hati, maka itu pelong lega rasanya. Tapi kalau kita diam-diam, atau kita menceritakan perasaan kita pada orang lain, tentang orang lain, itu namanya sama dengan virus yang menjalar. Jadi saya sendiri paling ada orang-orang tertentu yang saya percaya, yang dia tidak akan jadi toa, ya kan? Nah, saya percayakan bahwa dia akan berhenti di dia kalau saya komunikasi. Nah, saya dengan demikian ya, saya merasa terproteksi karena kita perlu ngobrol juga. Tapi jangan ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri orang bilang itu orang gila nih kalau ngobrol sendiri kan. Nah, perlu ada orang yang menanggapi kita cerita, memberikan solusi dengan demikian kita akan maju. Maka setiap kita harus punya sahabat minimal satu orang yang betul-betul dia bisa menyimpan satu rahasia, tidak bocor kemana-mana, dan saling mendoakan. Di situ ada kekuatan Tuhan. Itu saja pengalaman saya, Dr. Saud. Nah, saya bisa kuat hari ini karena ada di sekitar saya, berdoa buat saya, yang mengasihi saya. Kalaupun saya cerita, dia doakan saya supaya saya kuat. Itu kesaksian saya, Dr. Saud. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Ya, beraneka ragam kesaksian pengalaman setiap orang. Jadi dalam hidup ini kita pasti akan mengalami sebuah proses. Nah, proses latar belakang kita yang paling tahu dan Tuhan tahu, iblis juga tahu. Nah, ketika Tuhan mengizinkan proses itu, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kadang Tuhan tidak akan membiarkan kita terlepas begitu saja. Sejahat apapun saudara jatuhnya, membingungkan barangkali atau apapun diperbuat orang lain, Tuhan selalu punya solusi jalan keluar yang terbaik, ya pasti. Jadi orang-orang yang melewati proses itulah ya kualitasnya akan semakin baik, kira-kira begitu. Emas aja semakin dimurnikan itu harus dibakar, ya. Tapi ketika dia dibakar, justru kemurniannya semakin tampil. Jadi ya dia tetap emas, gitu ya. Dia tidak berubah jadi yang lain. Saya rasa itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dokter, saya mau. Dokter, saya mau tanya. Silakan. Boleh ya? Ya, saya kayaknya seru nih hari ini nih. Jadi saya tertarik dengan tadi statement Dokter Saud. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan dan sama manusia. Keren ya. Ya, dan kemudian tadi memang di yang pertama juga cara kita itu berjalan itu memang ketika kita 1 Yohanes 5 ayat 1 ya, dan selanjutnya gitu ya dokter ya. Nah, terus tapi pertanyaan saya begini, kita sering jatuh ya di sini. Kenapa? Karena ketika kita bilang kita mengasihi orang atau orang mengasihi kita baik dalam sebuah komunitas atau mungkin sebuah keluarga, kita sering kecewa. Ya, tadi juga seperti sahabat saya tadi Pak Robin itu ya, berarti dia kecewa gitu kan. Dan kemudian kita sering membuat standar kita. Kalau orang mengasihi kita menuruti apa yang jadi kehendak kita, gitu loh. Jadi menurut saya nih, kalau dia mengasihi saya, dia kalau apa saya minta dia harus mau, gitu loh. Kalau saya mau ini dia harus mauin, kan begitu standar otak saya seperti itu kan. Nah tapi itu kan jelas berlawanan dengan firman Tuhan. Nah jadi secara jujur sebenarnya kita mau lepas dari situ dokter.
Bagaimana nih caranya biar kita itu bisa meninggalkan itu, pola pikir kita ini bisa cepat berubah, tidak negatif thinking sama orang, terus jangan langsung menjudge orang, apalagi dalam sebuah komunitas. Karena ini yang sering membuat terjadi perpecahan, baik di Zoom. Kenapa? Karena kita langsung menganggap, oh kalau kata saya tidak jadi, orang itu jahat sama saya. Gitu kan? Nah, kalau misalnya nggak apa yang di hati saya, berarti orang itu tidak sayang sama saya. Nah, ini mungkin perlu nih masukan dari Dr. Saud. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Tiar ya. Kita kembali melihat memang firman Tuhan ya, karena kalau webinar kerohanian, buku panduannya itu firman Tuhan. Kalau webinar kedokteran, buku panduannya ya buku panduan kedokteran. Karena kalau udah buku panduan kedokteran nggak ada yang bisa menyangkal, karena itu sudah demikian teruji, kecuali ada perkembangan baru. Nah, untuk mengatasi itu sebenarnya adalah setiap orang kan pengenalan keintimannya dengan Tuhan itu berbeda-beda. Ya, semakin baik tentu kasihnya kepada sesama jauh akan jauh lebih baik. Itu ukurannya begitu. Jadi jika kita ingin melihat kasih seseorang kepada Tuhan, pengenalannya akan Tuhan, itu dilihat bagaimana dia meresponi atau mengasihi sesamanya. Gitu ya. Itu lihat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Karena memang kita buka 1 Yohanes 5 tadi ayat 2 khususnya, ya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 2 kan dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Itu kan berarti sesama kita ya. Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Nah, kan yaitu apabila kita mengasihi Allah ya serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, jadi berhubungannya ke Tuhan. Nah, kalau kita baca kembali lagi, Pak, ini kan berarti nggak mudah, nggak bisa saya mengerti. Nah, saudara buka lagi ke Yohanes 14 ayat 15 ya, bahwa jika kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Nah, Tuhan tahu bahwa keterbatasan manusia dalam perjalanannya ini kan berbeda-beda. Maka Tuhan bilang ayat 16, 17, dan aku akan memberikan penolong kepadamu. Gitu ya. Yaitu Roh Kudus yang akan mengajarimu, menuntunmu, memimpinmu. Oleh sebab itu, saya katakan begini, kegagalan seseorang dalam mengasihi Tuhan bisa dikatakan adalah kegagalan seseorang ya dalam mengenal Roh Kudus itu sendiri. Gitu. Yes. Kita harus tahu, karena kalau dia mengenal Roh Kudus itu dengan semakin baik, maka kasihnya kepada Tuhan semakin baik, karena Roh Kudus itu akan menuntun dia, memampukan dia kepada seluruh kebenaran, mengajarkan dia, menginsafkan dia, membimbing dia. Nah, proses-proses inilah yang dikatakan Yesus Kristus yang ada di surga, ya, kita jumpai melalui Roh Kudusnya secara pribadi di dalam diri kita. Makanya Yesus bilang begini, dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, karena dia tinggal di dalam diri kamu. Nah, kita fokus ke ayat ini, membedahnya. Gitu ya, kalau kami sebagai dokter kan gitu, kalau Anda ingin semakin fasih di dalam dunia kedokteran, bedah ya, timbulkan pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu, apa efeknya dan lain-lain, kemana kaitannya. Nah, jadi kalau Yesus bilang kamu mengenal dia, nah saudara coba anggap aja pertanyaan saya nggak usah dijawab kan, ya nggak usah dijawab, sejauh manakah saudara sampai saat ini mengenal Roh Kudus itu? Semakin mengenal. Nah, kalau kenal makin intim, makin mengerti, makin merasakan, makin tahu, hidup saudara akan makin baik, ya akan memahami. Nah, kira-kira gitu. Nah, Ibu Rustin tadi misalnya ingin sendiri dulu ya membangun hubungan dengan Roh Kudus melalui firman. Tolong saya untuk firman Tuhan ini, kenapa kok mereka begini? Nah, karena latar belakang orang berbeda-beda, maka responnya juga berbeda dengan Pastor Surbakti. Pastor Surbakti dengan latar belakang tertentu, ya meresponi sebuah keadaan juga dengan tertentu. Nah, nanti Ibu Rustin juga ketika dia udah maju ke tahap selanjutnya, ketika ada masalah dia tidak lagi menarik diri, tapi langsung memberikan dampak, kan gitu ya. Lalu meresponi dengan kasih saat itu juga. Tapi kalau belum terbentuk, takutnya malah marah juga ya Ibu Rustin ya, terpancing juga emosi. Itu kan gitu ya, karena masih dalam proses. Jadi ada tahap-tahapan kalau kita bilang katakanlah ada SD, ada SMP, ada SMA, ada udah kuliah, ada S1, S2, S3. Nah, secara rohani kita anggap aja juga begitu. Ada masih bayi, ada kanak-kanak, ada udah remaja, ada dewasa yang udah akil balik, dan semakin tua, ya semakin bijak, semakin arif. Kira-kira begitulah.
Tapi jangan sebaliknya gini, udah tua, udah lama di dalam Tuhan, bertahun-tahun dalam Tuhan, tetapi justru seperti kayak bayi. Nah, itu baru repot kita. Ya, makanya Rasul Paulus bilang, kalau dilihat menurut waktu, kamu sebenarnya sudah orang dewasa. Tetapi saya lihat kamu seperti bayi, indikasinya susu murni. Nah, kalau kita ini semua di sini, termasuk Pak Robin, minum susu setiap hari, udah repot nanti. Apalagi kalau sampai minum ASI, ibunya menjerit-jerit nanti, kan? Mana anak aku kasih kau ASI? Udah gede kau, katanya gitu kan? Nah, gitu. Nah, kalau minum susu pun takarannya kan makin besar. Gitu kan? Nah, masa saudara minum bebelak 1, bebelak 2 kan enggak ya? Susunya harus susunya susu murni, susu kuda liar barangkali, ya, atau susu yang menimbulkan energi. Jadi udah beda-beda. Nah, jadi saya katakan begini, sebaiknya pertumbuhan kita harus berjalan dengan waktu. Caranya bagaimana? Firman Tuhan yang sudah kita tahu, fokuslah di situ. Jangan lewatkan, ya. Gali. Dunia kedokteran begitu. Saya juga menggali begitu. Kalau ditanya orang, Pak Dokter, kenapa bisa seperti ini? Dari tahun 80, bulan Agustus saya sudah jadi seorang pengkhotbah, masih SMA. Jadi 42 tahun, ya wajar lah. Saya sebenarnya bukan dokter yang jadi pendeta. Saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, tetapi disuruh masuk ke dunia kedokteran. Supaya saya memiliki pola pikir dunia kedokteran untuk dalam pelayanan. Kira-kira begitu. Untuk mengatasi Matius 28 ayat 20. Ajarkan mereka untuk melakukan seperti kamu sudah kuajarkan melakukannya. Apa patofisiologinya, apa ininya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Akan dunia dokter begitu. Nah, saya juga berharap bahwa dunia rohani harusnya juga begitu. Kenapa orang jatuh dalam dosa, apa penyebabnya, solusinya apa, pendukungnya apa, Roh Kudus bagaimana perannya, bagaimana peran sesama, bagaimana peran pembina, bagaimana peran mentor, bagaimana. Nah, itu menjadi satu, berkolaborasi, membawa. Nah, ini yang dibilang di dalam gereja itu ada karunia ini, ada karunia itu, mereka menjadi satu. Tetapi kan buktinya kadang-kadang nggak menjadi satu, mau buat namanya masing-masing gitu loh. Ya, Tuhan Yesus memberkati lah. Ya. Baik, terima kasih Pak ya untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Mungkin sudah lewat ya 5 menit ya Pak Surbakti ya. Lewat, ya. Baik, Bapak Ibu ya. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Ya, oke. Sebelum kita berdoa, Pak Robin ini nomor kontaknya berapa, Pak? Pak Robin, bisa dengar suara, buka mic-nya, Pak. Pak Robin, bisa dengar suara kita kah? Buka mic-nya. Buka mic-nya, Pak. Nomor berapa? Nomor kontak Bapak supaya kita bisa komunikasi juga. Buka dulu mic-nya, Pak. Mikrofonnya dibuka. Masih terkunci tuh, belum kedengaran suaranya. Pak Robin, mikrofonnya belum terbuka. Dengar ya Pak Surbakti? Ya. Pakai set. Coba ya. Berapa Pak nomor kontaknya Pak? Oh, nomornya 0812 ya. 9034 1475. Oke, terima kasih Pak Robin ya. Nanti saya kasih nomor saya ke Bapak, saya pribadi ya. Oke, Dr. Saud. Siap, Pak. Dr. Saud, silakan Bapak tutuplah kita punya webinar pada malam ini. Tuhan berkati Pak. Ya, kita bersatu dalam doa. Sebagai anak Bapa yang Engkau kasihi dan Engkau tebus di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah senantiasa menjaga kami dan tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus yang telah dibeli dan lunas dibayar, Engkau senantiasa menjaga kami sebagai imam besar kami, dengan janji-janji, dengan doa yang penuh dengan urapan, agar kami Anda senantiasa ada di dalam genggaman tangan kasih-Mu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kami kekuatan apapun. Dan sebagai bait Roh Kudus Engkau senantiasa menolong, memimpin kami, sehingga sekalipun tanpa kami sadar atau sadar, membelok dari jalan yang seharusnya kami tempuh, tapi tangan kasih-Mu senantiasa mampu membawa kami kembali kepada Tuhan. Karena cinta kasih-Mu melampaui segala sesuatu dan kami hanyut di dalamnya.
Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa memimpin dalam hidup kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemuliaan-Mu senantiasa dinyatakan melalui sikap perbuatan kami dalam mengasihi sesama kami, dan kami saling membantu dalam segala hal untuk memenuhi hukum Kristus sehingga kemuliaan-Mu semakin nyata. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami semua yang hadir, baik yang sudah live. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi pengumuman malam ini kita ketemu lagi webinar 2 minggu ke depan. Ya, diharapkan hambanya tetap bersedia. Nanti topik-topiknya kita tunggu ya Pak Dr. Saud ya. Oke, Tuhan berkatilah. Ya. Topiknya terus berkelanjutan. Jadi saudara yang udah ikut akan dibawa, diseret terus kepada ya, tidak pernah mundur. Ya. Ke lubang kemuliaan Tuhan di mana berkat-berkatnya ada. Amin. Ya. Amin. Dan juga tambahan buat kita, link kita ini tidak berubah ya, jadi bukan link yang rubah-rubah gitu ya. Dan link kita permanen ya, kecuali ada masalah. Tapi sampai hari ini enggak ada masalah apapun ya. Jadi itu saja pengumuman tambahan. Kalau saudara mau ikut juga doa pagi bersama jam 4:30 sampai jam 6 dengan link Zoom yang sama seperti kita gabung pada saat malam ini. Itu saja dari saya. Ibu Tia, mungkin ada tambahan? Ya, baik, sekali lagi kami atas nama pengurus The Power of Love dan seluruh partisipan yang hadir mengucapkan